Bukan tidak sebelah beda Pak Hakim. Gini yang mulia. Ini bukan saya perdebatan di sini. Kita semua belajar ilmu hukum. Iya. Ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mengikuti? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut Nggak pemahaman bisa. dia. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang, mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa Bukan mengikuti tidak pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di Ya udah, dalam. ya silakan Ini untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi kalau ini begitu? tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Pak Nabi juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Nggih, kita kasih kesempatan. Nggih, kita kasih kesempatan, silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan begini, juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya, makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu kok Pak. Iya, Gitu. untuk saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya, Lalu yang ini apa gunanya Pak? itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya, ujian nasional. ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Iya, Kalau kami- kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan kurang aja? tahu. Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Jokowi dan ditangkap oleh Kapolri titipannya sendiri. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu ketidaknetralan Polri dalam pemilu untuk menangkap Jokowi adalah fakta. Betul sekali ya, karena memang ini Kapolri ini ataupun Polri ini
betul-betul titipan Jokowi waktu dulu menjabat. Makanya dia tidak bisa mengelak lagi untuk menangkap Pak Jokowi. Ya, dari situlah kita mengetahui semua para penjabat di negara Indonesia ini memang sudah bersengkongkol dengan Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena memang banyak uang sogokan yang diberikan Pak Jokowi kepada mereka masing-masing. Makanya mereka tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini untuk mengadili Jokowi dengan kasus ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, ya mau bagaimana lagi, kita tidak bisa mengadili Jokowi karena semua titipannya itu adalah di bawahnya ataupun dia perbudak dan dia bisa atur saja. Terus sama seperti Jokowi masih berkuasa di negara Indonesia. Tapi teman-teman, karena Pak Prabowo tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini, maka rakyatlah yang mau mengadili Pak Jokowi karena mereka sangat muak dengan drama-drama yang telah dibuat Jokowi saat menjabat dulu. Jadi Kapolri MK wajib diganti jika ingin menyelidiki Mulyono setan keluarganya. Jadi ya, wajib diganti semua yang telah bersengkongkol dengan Pak Jokowi dan dicopot semua jabatannya dan langsung dibubarkan anggota-anggotanya. Karena mereka-mereka ini tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia. Maka dari situlah kita menilai bahwasanya Jokowi ini memang masih berkuasa di negara Indonesia. Semua yang besar-besar jabatan seperti pemimpin di negara Indonesia ini tuh nunduk kepada Jokowi. Nah, itulah yang terjadi di negara Indonesia tersebut. Makanya negara kita tidak pernah maju-maju karena memihak dengan kebohongan dan tidak pernah mengatakan yang sejujurnya. Ya, jadi semoga mereka-mereka ini bisa digantikan secepatnya biar masalah ini cepat terselesaikan. Karena mereka-mereka inilah yang membela mati-matian terus kasus Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, segala kecurangan pasti terungkap, tak perlu ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Betul sekali, ya semua kecurangan yang dibuat Jokowi itu pasti akan terungkap nantinya suatu saatnya. Ya, tak perlu harus ditutupi lagi dan ditutupi dengan kebohongan lagi, karena sumbernya akan ditangkap semua yang terusan melindungi ijazah Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, Kapolrinya harus diganti dulu baru bisa tangkap Mulyono. Ya, karena Kapolri ini termasuk orang yang sangat berkeras mulut untuk membela mati-matian kasus ini. Nah, jadi baru setelah ditangkap Kapolrinya ataupun diganti, dicopot, nah barulah ditangkap Mulyono setan penipu di negara Indonesia, karena Mulyono inilah sumber masalah yang sangat besar di negara Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, bansos mau dirubahmu, gak dibawang gak pernah adil, reserah elu-elulan wong kalian yang kuasa. Jadi intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri, KPK, MK. Selama belum diganti capek-capek koar-koar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Jadi semua yang bersengkongkol dengan Mulyono itu, kata mereka teman-teman, ya harus diganti. Baik itu MK dan KPK, seluruh yang bersengkongkol dengan Pak Mulyono ini harus diganti dulu baru dicopot langsung Mulyono dan diseretkan langsung ke dalam penjara. Karena kalau belum digantikan dan dibubarkan semua Kapolri, KPK, MK ini, maka masih ada yang membela dan mengotot untuk membela Mulyono dengan kasus ijazahnya tersebut. Jadi setelah mereka-mereka ini dibubarkan, maka langsung diadili Mulyono yang sangat tukang nipu besar di Indonesia. Jadi benar Mas Zakaria, semua penjabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua. Ya baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korup dan serakah. Jadi benar sekali perkataan Mas Zakaria ini. Ya karena memang semua penjabat yang termasuk dalam hukum ini yang sudah kita curigai dan yang sudah kita lihat faktanya telah bersengkongkol dengan Mulyono harus digantikan semuanya dan tidak ada lagi batas dan tidak perlu diberikan kesempatan lagi karena memang sudah memuak dan melunjak semua perlakuannya itu, maka harus langsung diseretkan ke dalam penjara Mulyono ini. Jadi
hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Jadi pasti masalah ini sudah terselesaikan terlebih dahulu ketika Kapolrinya sudah diganti semua. Maka diteruskan untuk melengsarkan Pak Jokowi ke dalam penjara. Nah, kemudian teman-teman, mana berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antinya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negara ini nggak bakal bisa aman. Betul sekali, ya. Kalau misalnya antik-antiknya ataupun para termul Jokowi beserta pembelanya belum ditangkap, maka Jokowi bisa kita bilang masih berkuasa di dalam negara Indonesia. Karena kenapa? Mungkin dia mengira tidak ada lagi yang bisa dan tidak ada lagi atasannya selain Pak Prabowo yang mau bertindak untuk memakzulkan dirinya sendiri. Dan namun kalau masih belum diadili semua para koruptor Pak Jokowi ini, maka seakan-akan Jokowi masih berkuasa di dalam negara Indonesia. Nah, itulah yang tidak berterima masyarakat ketika Jokowi belum bisa diadili, karena semua yang dilakukan Jokowi selamat menjabat dulu tidak mereka terima karena merasa dikhianati oleh Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, terkesan politikus atau parpol, kita ingin kaya raya sehingga tidak memikirkan rakyat makmur, tetapi masih ada politikus memikirkan untuk rakyat. Terlihat dari pengurusan perguruan tinggi negara dalam pemilihan rektor, suara dan pusat sekian prosentase. Jadi makanya harus dipilih rektor dulu, di rektor yang sangat baik dan yang berakhlak, bukan seperti Ova Emilia tersebut yang hanya mementingkan kepribadian, tidak mementingkan tentang nama sekolahnya. Jadi teman-teman, adanya keributan, kelisruhan, ketidakdamaian semua disebabkan karena ambisio kekuasaan selalu di-back oleh lembaga penegak hukum aparat. Makanya sering-sering terjadi kesilirisuan dan dan tidak ada perdamaian di antara kasus ini karena penegak hukumnya sangat egois dan memiliki ambisi yang sangat kuat dan tidak mau memihak kepada masyarakat. Jadi makanya negara kita jadi bikin ribet, teman-teman.